Saya hello dulu, Pak. Ya. Dia di sini mau sharing-sharing aja ya, Pak. Mbak, mungkin belum ada yang tahu nih Pak Ahmad itu siapa. Kalau Mbak Melly mungkin udah nggak ini ya. Mungkin Pak Ahmad bisa kenalan dulu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas kedatangannya ya, udah mau berkunjung ke sini. Perkenalan, nama saya itu Ahmad dan orang tua saya itu kebetulan sangat ngirit ya, jadi kasih nama itu cuma Ahmad. Ahmad aja. Ahmad aja, nggak ada C-nya juga ya. Cukup satu kata. Ahmad. Nah, saya di sini sebagai supervisor di area Ajinomoto khususnya. Dan di sini saya juga dibantu oleh Bu Melani dan Pak Maran sebagai ASE. Tapi untuk Pak Maran kebetulan lagi ada tugas di lapangan, jadi nggak bisa ikut. Iya. Pak Ahmad selama di Digi4 langsung ditempatkan di Ajinomoto atau sempat ditempatkan di area lain? Mungkin bisa diceritakan perjalanannya dari pertama kali masuk Digi4? Saya itu masuk Digi4 itu tahun 2016. Dan waktu itu saya sama sekali nggak tahu dunia proyek ya, karena saya itu dulu basicnya di bengkel dan sempat bekerja di counter juga ya, jual beli laptop dan handphone. Saya masuk Digi4 itu dulu sendok semen aja nggak tahu, sendok semen nggak tahu, dan sempat mungkin dari pimpinan perusahaan juga agak kesel dulu ya. Ini orang mau kerja kok malah ngeliatin doang gitu. Dulu itu lucu ya. Jadi saya masuk kerja itu nggak langsung kerja, tapi ngeliatin. Misalnya dia belajar dulu dari nol. Dan setelah itu saya dipekerjakan di Pemda dulu di Pemda di area Karawang juga. Itu masih ngecor dan lain-lain ya. Terus 2 tahun kemudian saya ikut di dunia konstruksi itu sebagai tukang las dan sempat juga punya sertifikasi welder, masih kelas D ya. Dan setelah 2 tahun saya dipindah ke Jakarta, tepatnya di Bintang 7. Itu masih ke dunia konstruksi juga, dan setelah itu saya baru masuk ke Ajinomoto. Itu sekitar tahun berapa itu Pak di Ajinomoto? Di Ajinomoto 2019 kalau nggak salah ya. Jadi udah cukup lama ya, udah sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Yang penghuni lama nih. Ya, sama Ajinomoto ini. Nah, kalau Mbak Melani sendiri, tadi kan Pak Ahmad udah menceritakan tuh tentang perjalanan karirnya dia dari pertama kali di Digi4. Nah, kalau Mbak Melani sendiri gimana itu Mbak? Oh, kalau aku kan di sini sebagai admin project ya. Jadi hitungannya di sini aku masih newbie sih. Karena aku baru masuk tahun ini, awal bulan Januari gitu. 2022 ya? Yes, ya. 2022, jadi bener-bener masih newbie banget. Habis itu aku sempat dulu ke kantor selama kurang lebih 3 bulanan. Habis itu aku langsung lagi di area sini untuk membantu Pak Marlan sama Pak Ahmad sebagai admin project di sini. Berarti Pak Ahmad ini ya, tidak ada temennya ya? Dulu sebelumnya apakah ada temennya juga atau gimana Pak? Untuk keseharian ya, untuk aktivitas 1 hari full dari pagi sampai sore itu, untuk pagi hari kita rutin ada TBM, toolbox meeting, itu semua vendor kita ngumpul jadi satu, kita informasikan ke tim untuk pekerjaan dan aspek safety-nya ya. Itu yang paling penting. Terus yang kedua itu kita survei di lapangan, karena di sini nggak tentu juga ya, kadang nggak diinfo di hari-hari sebelumnya, jadi langsung by phone di hari ini juga kita langsung survei seperti itu. Ya, setelah survei kita langsung lanjut untuk pembuatan RAB-nya, dan setelah itu mungkin bisa langsung saya info ke Bu Melani untuk dibuatkan penawarannya ya. Dan
Di jam 3 sore kita ada meeting juga, meeting internal vendor itu jam 3 sore sampai jam 4 sore. Kita informasikan ke user untuk pekerjaan di hari ini, progres dan hasil pekerjaannya. Mungkin itu aja. Nah, kalau dari Mbak Melani? Oke, bentar nambahin dulu ya dari Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad di sini tidak hanya bertugas tadi seperti tadi aja, karena di sini Pak Ahmad itu lebih cenderungnya juga berkoordinasi dengan antara user sama kita. Jadi ntar yang handle user Pak Ahmad dulu. Setelah Pak Ahmad juga dibilang sama user atau dapat informasi atau apapun, ntar kita sebagai tim Pak Ahmad bisa melaksanakan apa yang diminta oleh user. Jadi untuk yang berkoordinasi langsung dengan user itu Pak Ahmad. ya gitu. Untuk Melani sendiri di sini sebagai admin project tentunya tidak jauh-jauh dari administrasi. Seperti kalau tiap pagi itu Melani bikin kartu kerja atau permit. Jadi istilahnya segala aktivitas yang ada di Duty4 ini harus ada izin kerjanya, dan itu ditandatangani oleh tim engineering maintenance sama HSE gitu. Juga ntar ada tanda tangan oleh Pak Ahmad sebagai supervisor dan juga Pak Marlan sebagai tim safety-nya Duty4. Habis itu setelah membuat kartu kerja ataupun izin permit itu, seperti yang dibilang Pak Ahmad tadi, setelah dia survei, beliau memberi RAP. Jadi Melani kan langsung bikin penawaran untuk diajukan ke pihak Ajinomoto, di mana tentang operasi apakah atau fasilitas apakah yang mau diperbaiki demi menunjang kebaikan di sini gitu. Setelah itu biasanya setelah kita masukin penawaran ada negosiasi, biasanya bisa dengan Pak Ahmad, atau kalau Pak Ahmad sedang ada tugas lain bisa dengan Melani gitu. Setelah itu, setelah negosiasi kelar, bisa kan pekerjaan udah dimulai nih Mbak Siva. Setelah pekerjaan udah di action kelar, kita bikin berita acara pekerjaannya selesai. Berita pekerjaan selesai, setelah Melani olah, terus ada JR juga entar disampaikan ke pihak kantor gitu. Selain itu ntar Melani juga rekap apa aja material yang pengeluaran ada di sini, jasanya berapa, setelah itu diinformasikan kepada pihak kantor. Berapa ada ya berarti sehari-harinya? Ya, kita kan di sini nggak sendiri ya, ada vendor-vendor yang lain. Nah, untuk Duty4 sendiri itu kecenderungannya bergerak di bidang apa nih di Ajinomoto? Di plottingnya tuh di apa gitu? Mau Melani yang jawab atau saya? Berdua, aja dulu. Kalau Nikifor itu khususnya di bidang konstruksi dan sipil ya, konstruksi dan sipil. Tapi di sini kebetulan kita itu bisa semua ya, termasuk piping dan lain-lain itu bisa. Jadi nggak harus sipil dan konstruksi, tapi semuanya bisa. Tapi untuk di area Ajinomoto khususnya kita itu lebih cenderung ke sipil dan konstruksi. Oke, mau nambahin dari Pak Ahmad, lebih cenderungnya ke sipil seperti kayak maintenance bangunan, perbaikan, retakan dinding dan lain sebagainya. Serta ada juga kita pembangunan dari nol. Kemarin itu kita ada proyek jalan, jadi benar-benar dari nol kita bikin jalan sebagai operasional fasilitas di area Ajinomoto. Jadi dari perencanaan itu benar-benar dari nol gitu. Selain di samping kita hanya memaintainance bangunan di sini. Cukup dari Melani itu aja sih. Nah, tadi berbarengan dengan pekerjaan yang padat, juga banyak tekanan dan lain-lain di lapangan. Nah, suka dukanya di Ajinomoto itu apa sih? Mungkin dari Pak Melani dulu. Suka dukanya, kalau dukanya sih cukup Melani aja yang tahu ya. Kalau sukanya cukup saya berbagi sukanya aja. Tentunya di sini sebagai saya yang fresh graduate banget, di sini banyak pengalaman yang saya dapat bagaimana berinteraksi dengan orang di lapangan, berinteraksi dengan user, dan menghadapi segala macam sifat orang yang berbeda-beda gitu. Jadi pinter-pinter aja gimana kita menghadapi dan mensikapi bagaimana keadaan lapangan. Itu kalau di lapangan. Nah, kalau selain di lapangan, kalau mungkin kita lebih kayak pendekatan bagaimana komunikasi gitu. Nah, kalau Pak Anas sendiri suka dukanya selama bekerja di Duty4 dan ditempatkan di area Ajinomoto ini apa Pak? Kalau suka duka, sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya dulu. Enggak, mungkin yang pahit dulu ya, dukanya dulu ya.
Dukanya itu mungkin ya kita itu di sini dituntut untuk bangun pagi ya. Bangun pagi. Karena Jam masuk jam berapa ya Pak? jam 7:30. Pagi ya. Jam 7:30 itu Office. sudah harus di area, karena jam 7:30 gerbang itu udah ditutup ya untuk vendor. Nggak hanya vendor sih, jadi karyawan pun jam setengah, kalau karyawan malah jam 7 ya. Jam 7. Itu terus yang kedua itu kakinya lumayan capek kalau di sini ya. Karena areanya lumayan jauh dari kebetulan untuk office dan workshop kita ada di ujung dan pekerjaan kita itu juga ada di ujung kebanyakan. Jadi jalan kakinya lumayan Olahraga lah ya. Senang ya Mbak. lumayan bakar lemak. Jadi kalau pengen kurus silahkan masuk ke Ajinomoto ya. Kalau sukanya itu di sini orangnya asik semua. Terus usernya itu nggak ada yang rese gitu. Jadi setiap ada masalah atau trouble dan lain-lain itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin semua. Nggak ada yang salah-salahan dan lain-lain itu nggak ada. Komunikasinya bagus ya. Tuh, komunikasinya itu bagus. Terus orangnya juga asik-asik semua ya. Kalau libur kita bisa liburan bareng juga. Intinya kalau di sini sih saya nangkepnya orang-orangnya bisa menyesuaikan. Ya, jadi ketika kita di dalam perusahaan kita sebisa mungkin bisa menghargai user itu sebagai atasan. Tapi kalau kita udah di luar, itu semua sama. Semua sama. Mungkin kan kita tadi Pak Ahmad bilang kita punya komunikasi yang bagus ya sama user, sama yang lain juga. Nah, mungkin ada tips-tipsnya supaya kita tuh bisa baik gitu komunikasinya antar user atau antar vendor-vendor yang lain. Itu biasanya Pak Ahmad itu gimana sih cara membangun komunikasi yang bagus gitu? Yang pertama itu kita jangan terlalu kaku ya sama user. Itu yang pertama. Terus jika ada pekerjaan tambahan itu, dan kalau menurut saya atau kita itu nggak terlalu mengeluarkan banyak biaya, itu kenapa enggak gitu. Itu salah satu agar user juga merasa puas dan kita itu istilahnya dikasih kerjaan terus gitu, karena kita itu nggak hitung-hitungan ya gitu. Nah, istilahnya kita nyuguhin yang terbaik gitu ya. Betul. Buat customer gitu. Terus yang kedua, karena kebetulan di sini user-usernya itu masih muda, jadi kita interaksinya itu nggak hanya di dalam pabrik atau di dalam perusahaan ya. Jadi pas ada waktu di luar kita ngopi bareng, kita main game bareng, itu juga salah satu ya, salah satu pendekatan ya, betul. Kita itu paling rame. Ya jadi kalau jam istirahat atau pagi istirahat dan sore hari itu pasti banyak yang main di sini. Entah itu di sini ngopi, main game gitu ya pas waktu istirahat. Itu salah satu juga untuk membangun komunikasi ya, betul, komunikasi ya. Kalau dari Mbak Melani sendiri gimana itu cara membangun komunikasi yang bagus? Kalau dari Melani sendiri, kalau aku sih responsif yang penting. Jangan lelet kalau misal dimintain tolong, misal kayak Mbak hari ini ada ini nih, kita harus kayak responsif cepat gitu. Jangan kayak menunda-nunda gitu. Soalnya kan kalau udah menunda-nunda nih, wah berakibat bisa kita nggak dapat kerjaan atau pekerjaan itu bisa dilempar ke yang lain atau gimana gitu. Dan mungkin kita juga ini kan ya tetap mengutamakan kualitas ya Pak. Jadi user bisa trust nih sama info dan bisa ngasih kerjaan lagi dan lagi gitu ya. Nah terus buat Pak Ahmad dan Mbak Melani selama bekerja di sini pasti nggak ada masalah, pasti ada cara menghadapinya itu seperti apa? Masalah itu pasti ada ya. Masalah itu pasti ada. Tergantung kita menyikapi juga ya. Dan tergantung masalahnya itu apa. Mungkin masalah terkecil nggak terburuk deh yang bisa dilakukan dari Pak Ahmad atau Mbak Melani atau Mbak Melani dulu mau jawab? Kalau dari Melani sih tentunya masalah itu nggak mungkin nggak ada, karena life is never flat gitu. Jadi
Kalau Melani sih lebih kayak jangan lari dari masalah gitu. Hadapi lah. Gimana mau lari pun juga kita bakal kena juga gitu. Jadi tetap gimana cara mengatasinya, mungkin komunikasi tentunya dengan Pak Ahmad, dengan Pak Marlan, dan jelas dengan tim ya dengan tim dulu. Jangan sampai masalah ini keluar dari kita dulu, karena kita mau menyelesaikan masalah dulu nih. Satu tim dulu nih jangan titip sampai dulu. kemana-mana dulu. Kalau misalkan nggak berani masih udah bisa masih bisa menyelesaikan, mungkin nggak kemana-mana gitu ya. Gitu. Jadi kita titip dulu, karena sejatinya pekerjaan itu kalau kita udah gimana ya, kita kayak udah ini ngerasa tanggung jawab kita tuh harus segala aktivitas, segala masalah, kemungkinan terburuk dan apapun itu tuh kita tuh harus tanggung jawab. Ya udah harus tanggung jawab, karena kita direkrut di sini mungkin udah dipasrahin sama atasan kita tentang apapun itu yang ada di sini, dari hal terkecil pun sampai hal terburuk. Wah, ini sangat menambahkan. Betul kata Melani ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluar juga ya. Dan sebisa mungkin untuk tim yang ada di sini khususnya, jika ada masalah itu sebisa mungkin jangan sampai keluar ataupun jangan sampai ke atasan kita. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan di sini. Jika sudah selesai, sudah aman, baru kita ngobrol satu sama lain. Kecuali masalah itu emang benar-benar udah nggak bisa kita bendung ya, baru kita nyari solusi ke atasan kita gitu. Kita informasikan seperti ini dan seperti itu. Ini selama ini aman-aman aja kan ya? Ya nggak tentu juga. Maksudnya Mbak Melani dan Pak Ahmad tuh bisa menghandle gitu. Ya kalau aku di posisi di sini kan karena kita udah gimana ya, mau nggak mau nih Ya harus bisa ya harus bisa. Tapi tentunya kalau kita masalahnya kita udah urgent banget, terus kita mungkin udah diskusi antara tim kita, kok kita yang benar yang dibilang Pak Ahmad tadi, semisal kita udah nggak bisa nih angkat tangan nih, ya udah kita berdiskusi sama atasan. Mungkin itu aja ya sesi tanya jawab kita kali ini, sharing-sharingnya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Pak Ahmad dan Mbak Melani. Udah kita repotin, udah dikasih waktu nih lumayan lama ya dari pagi. Mungkin kita bisa say goodbye dulu ke kamera, lihat ke kamera. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.